Hai semuanya, kalian apa kabar nih? Semoga baik-baik aja dan terima kasih udah mampir ke channel ini. Nah, kali ini kita bakal lanjutin video recap buat franchise Harry Potter yang udah masuk di film Harry Potter and the Goblet of Fire yang kembali ditulis oleh Steve Kloves. Film ini disutradarai oleh Mike Newell, berdurasi 2 jam 37 menit dan diberi rating 88% oleh para Tomatoes. Sebelum kita mulai pembahasannya, kalian yang berhati baik dan tidak sombong bisa klik dulu tombol subscribe di bawah. Kisah dimulai dengan mimpi buruk dari Harry Potter. Dia melihat Voldemort dan Wormtail yang sedang berbincang untuk merencanakan sesuatu. Mereka berada di dalam rumah yang dekat dengan kuburan. Ada juga orang baru yang disuruh Voldemort untuk memberikan sinyal kepada para pengikutnya agar bersiaga. Mimpi itu berakhir saat Harry dibangunkan Hermione yang menyuruhnya untuk bersiap melakukan perjalanan menyisir hutan. Sampai di tengah hutan, rombongan mereka yang terdiri dari Ron, Harry, Hermione, si kembar Fred dan George, Ginny dan Arthur Weasley bertemu dengan Amos dan Cedric Diggory. Segera mereka langsung menuju Portkey, benda yang bisa membawa orang yang menyentuhnya ke suatu tempat tertentu. Portkey ini berbentuk sepatu, mereka pun menyentuh benda itu dan langsung tiba di Piala Dunia Quidditch. Well, kids, welcome to the Quidditch World Cup. Setelah pertandingan pertama selesai, pesta kemenangan yang sedang diselenggarakan terpaksa batal karena Death Eater datang. Death Eater itu merusak banyak tenda dan menimbulkan kepanikan semua orang. Dan Harry terpisah dari rombongan. Karena sangat bingung mau kemana, ditambah banyaknya senggolan, dia pun terjatuh dan pingsan. Seorang pria berjalan di tengah tenda-tenda yang hancur. Dia mengucap mantra Mos Modra dan menyebabkan munculnya cahaya hijau seperti aurora di langit. Dia membuat tanda kegelapan. Singkat cerita, ketika sudah berada di kereta menuju Hogwarts, Harry menulis surat kepada Sirius Black tentang kejadian tersebut. Saat berkumpul di aula seperti biasa, Profesor Dumbledore mengumumkan bahwa Hogwarts terpilih menjadi tuan rumah pertandingan Triwizard, turnamen yang mempersatukan 3 sekolah dalam serangkaian kontes sihir. 1 orang akan dipilih dari 1 sekolah. Dumbledore juga memperkenalkan sekolah-sekolah yang mengikuti turnamen ini. Ada Akademi Sihir Beauxbatons dari Perancis, juga sekolah Durmstrang dari Bulgaria yang salah satu muridnya adalah Viktor Krum, seeker terbaik dunia. Setelah 2 sekolah tersebut masuk ke aula, Dumbledore memperkenalkan Kepala Departemen Kerja Sama Sihir Internasional, Bartemius Crouch. Ada pula guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam untuk Hogwarts, Alastor Moody. Setelah itu, Bartemius Crouch, selaku utusan kementerian memberitahu bahwa penyihir di bawah 17 tahun tidak bisa mengikuti acara ini. Dan tibalah saatnya Dumbledore membuka api biru. Siswa yang ingin mengikuti turnamen diminta melemparkan namanya ke dalam api biru tersebut. Pagi datang. Harry dan teman-temannya mendapat kelas Alastor Moody. Mereka belajar tentang 3 kutukan tidak termaafkan yang salah satunya adalah kutukan pembunuh. Malamnya, diumumkanlah nama-nama yang lolos seleksi untuk mengikuti turnamen Triwizard. Dari sekolah Durmstrang ada Viktor Krum, dari Beauxbatons ada Fleur Delacour, dan dari Hogwarts ada Cedric Diggory. Semua mengira sudah selesai, tapi api itu mengeluarkan 1 nama lagi. Harry dipanggil ke depan dan semua orang menatapnya. Bahkan ada yang sampai menghina karena mengira dia curang. Barty Crouch, selaku utusan kementerian, memutuskan bahwa Harry harus tetap ikut turnamen karena sudah terikat oleh kontrak sihir. Dan Profesor Moody diminta untuk mengawasinya. Hari berikutnya, Harry diwawancarai oleh Daily Prophet. Dia dikasih beberapa pertanyaan yang membingungkan. Harry berusaha menjawab dengan jujur, tapi malah dilebih-lebihkan oleh sang pewawancara. Kemudian, Harry mendapat surat dari Sirius Black yang mengatakan bahwa mereka harus membicarakan ini secara langsung. Sirius memintanya untuk datang ke ruang rekreasi Gryffindor pukul 1 malam. Harry datang ke tempat pertemuan dan wajah Sirius muncul di perapian. Dia segera menceritakan mimpi anehnya. He wanted me, but he was going to use this man to get to me. Lalu Sirius memberikan peringatan bahwa hal-hal yang sudah terjadi bukanlah sebuah kebetulan, terutama mengenai turnamen Triwizard. Beberapa orang mati di turnamen ini. Sirius juga bilang bahwa Igor Karkaroff, kepala sekolah Durmstrang, dulunya adalah Death Eater. Harry harus tetap berhati-hati. Malam berikutnya, Harry menemui Hagrid yang ingin bertemu kekasihnya, kepala sekolah Beauxbatons. Harry segera memakai selimutnya dan mengikuti mereka berdua menyisir hutan. Dan sampailah mereka ke tempat yang dituju, 4 buah kandang dengan 4 ekor naga di dalamnya. Ya, itulah tugas pertama bagi peserta turnamen Triwizard nanti. Itu yang ingin Hagrid tunjukkan. Harry datang ke Cedric untuk memberitahunya tugas pertama ini. Cedric ikut prihatin dengan ujian yang menimpa Harry. Harry pergi dan kembali diejek oleh Malfoy. Malfoy dan teman-temannya mendatangi Harry tapi segera dihentikan oleh Profesor Moody. Ia menyihir Malfoy menjadi seekor musang putih.
Profesor McGonagall yang melihat kejadian itu menghentikan Moody. Harry diminta mengikuti Moody ke ruangannya untuk dimotivasi. I'm not allowed a broom. You're allowed a wand. Hermione datang untuk menyemangati Harry di tenda. Dia juga memeluknya dengan erat. Tak lama kemudian, Profesor Dumbledore dan Barty Crouch datang, menjelaskan bahwa tugas mereka hanya mengambil telur yang dijaga naga. Saat namanya dipanggil, Harry keluar dari tenda dan masuk ke arena turnamen. Area itu berupa tebing yang terdapat telur naga di tengahnya. Harry segera berjalan, tapi langsung dihadang oleh naganya. Harry berkali-kali menghindar dari cengkeraman naga dan semburan apinya, sampai ia teringat pada tongkat sihirnya yang tentu bisa berguna untuk memanggil sapu terbangnya masuk arena. Dengan cepat Harry menaiki sapu itu dan membawa sang naga masuk ke jurang. Harry segera kembali ke arena dan mengambil telur naga itu. Semuanya segera menyadari bahwa apa yang mereka duga pada Harry ternyata salah. Setelahnya, Profesor McGonagall mengumpulkan semua murid Gryffindor dan memberitahu bahwa akan ada pesta dansa. Mulailah pencarian pasangan untuk pesta dansa. Harry yang walaupun sudah berhasil mengalahkan naga tetap tidak banyak disukai para perempuan. Ron yang juga belum punya pasangan dansa akhirnya mengajak Hermione. Tapi Hermione sudah diajak oleh Viktor Krum. Harry akhirnya mengajak Parvati Patil untuk berdansa setelah terlambat mengajak Cho. Begitu juga dengan Ron, dia akhirnya mengajak Padma Patil, saudari kembar Parvati, untuk berdansa. Malam dansa tiba. Karena Harry termasuk peserta turnamen, dia pun berdansa lebih dulu bersama Parvati Patil. Tidak lama banyak pasangan yang mengikuti. Neville bersama Ginny Weasley, Hagrid bersama Olymp, begitupun Mr. Filch bersama kucingnya. Esok harinya, Cedric tiba-tiba mendatangi Harry dan memberitahu apa yang telah ia dapat dari telur naga. Cedric menyuruh Harry agar memikirkan hal tersebut di kamar mandi lantai 5. Di sana ada petunjuk untuk langkah kedua di turnamen. Pada malam harinya, Harry datang ke kamar mandi lantai 5. Dia bertemu Myrtle, gadis hantu yang naksir sama dia. Myrtle menanyakan apakah ia masih nakal dengan membuat ramuan Polyjuice, tapi Harry mengelak. Mereka mengobrol sebentar, lalu Myrtle menyarankan agar Harry memasukkan telur naganya ke air. Saat dimasukkan, terdengar lagu yang mengisyaratkan bahwa tantangan berikutnya adalah di dalam danau hitam. Turnamen dimulai. Harry memakan tanaman gillyweed tepat sebelum masuk ke danau. Seperti saran Neville, dan efeknya benar-benar luar biasa. Kaki dan tangannya beradaptasi di dalam air. Harry segera mencari harta karun yang harus dia selamatkan. Dan ternyata adalah Ron dan Hermione. Setelah membuka ikatan Ron, Viktor Krum dan Cedric datang menyelamatkan Hermione dan Cho. Namun tidak dengan Fleur, sementara adiknya masih terikat. Harry pun cepat-cepat menyelamatkannya. Selesai pertandingan, keempat peserta dianggap bisa melanjutkan tantangan berikutnya karena masing-masing harta karun berhasil diselamatkan. Dumbledore memanggil Harry. Harry melihat-lihat dan tidak sengaja membuka ruang rahasia Dumbledore. Dia menemukan Pensieve, alat yang digunakan untuk mengingat sesuatu yang telah dialami. Harry mengeluarkan tongkat sihirnya dan menyentuhkannya ke kaca Pensieve. Harry pun masuk ke dunia masa lalu. Di kala itu, Dumbledore menghadiri sidang Igor Karkaroff yang ditahan karena menjadi Death Eater. Dewan memintanya untuk memberikan beberapa nama pengikut Pangeran Kegelapan, yang tak lain dan tak bukan adalah Voldemort. Ternyata, Igor memberikan nama yang tidak disangka-sangka. Barty Crouch Junior. Anak dari Barty Crouch. Orang itu langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara Azkaban. Orang inilah yang dilihat Harry di mimpinya beberapa hari lalu saat menginap di rumah Ron. Setelah sadar, Harry kembali ke asrama dan bertemu Profesor Snape di lorong. Ia dituduh mencuri cairan Veritas Serum, salah satu dari bahan ramuan Polyjuice. Meskipun Harry menyangkal, Profesor Snape benar-benar yakin bahwa Harry yang melakukannya. Hari dan tantangan terakhir di turnamen Triwizard dimulai. Dumbledore menjelaskan bahwa Profesor Moody sudah menaruh Goblet of Fire atau piala Triwizard di tengah labirin. Mereka harus mengitari labirin itu untuk mendapatkan pialanya. Ternyata sekedar berjalan di labirin yang luas itu tidak mudah, karena kadang labirin itu menyempit sehingga bisa saja peserta hilang di sana. Di tengah kesunyian, Harry tiba-tiba mendengar teriakan Fleur Delacour. Ia disergap oleh Viktor Krum sehingga ditelan oleh semak dan didiskualifikasi. Anehnya, saat Harry bertemu dengannya, Krum tidak melakukan apa-apa. Angin besar datang dan memaksa semak-semak di sekitar mereka semua makin menyempit. Tapi, Harry melihat Goblet of Fire di kejauhan. Dia mengejarnya dan bertemu Cedric yang hampir disergap oleh Krum. Cedric berhasil membuatnya pingsan. Harry mencoba menghentikan Cedric sebelum dia bertindak lebih jauh lagi terhadap Krum. Harry tahu bahwa Krum disihir. Sesampainya di hadapan Goblet of Fire, Harry dan Cedric lekas memegang piala tersebut dan tiba-tiba mereka berada di area pekuburan. Harry segera tahu di mana mereka berdua berada. Terlebih salah satu kuburan di sana bertuliskan Tom Riddle. Harry memperingatkan Cedric agar kembali ke piala tadi, tapi terlambat. Wormtail datang dan membunuh Cedric dengan mantra.
Harry disekap di kuburan Tom Riddle, dan Wormtail memulai ritualnya membangkitkan Voldemort. Wormtail juga mengambil darah Harry sebagai bahan terakhir. Dan setelahnya, Voldemort benar-benar bangkit kembali. Para Death Eater ikut datang menyambut kebangkitan makhluk itu, termasuk Lucius Malfoy. Harry dilepaskan oleh Voldemort dan langsung ditantang duel. Harry sempat tersiksa saat Voldemort menggunakan mantra. Tapi Harry masih bisa lepas dan akhirnya memberanikan diri untuk berduel dengannya. Sihir mereka berdua sama kuatnya. Dari sihir tersebut secara tidak sengaja muncul 3 roh yang membantu Harry. Kedua orang tuanya, juga Cedric. Sang ibu menyuruhnya melepaskan sihir itu dan Cedric meminta Harry agar membawa tubuhnya ke ayahnya. Setelah melepas sihir, Harry langsung lari membawa tubuh Cedric ke Goblet of Fire yang merupakan Portkey. Harry tiba di tengah keramaian penonton Triwizard. Ia hanya menangis keras karena menyesal tidak bisa menyelamatkan Cedric. Voldemort's back. Keadaan langsung senyap, hanya tangisan Harry dan Amos Diggory yang terdengar. Profesor Moody menarik Harry ke ruangannya dan meminta penjelasan. Dia juga menanyakan tentang orang-orang di sekitar kuburan. Anehnya, Harry tidak menyebut soal kuburan pada Moody. Harry pun tahu bahwa ada yang salah dengan orang yang ada di hadapannya ini. Harry berusaha menghindar dari Moody. Tidak lama, Dumbledore, Snape, dan McGonagall datang dan menangkap Moody. Dan akhirnya terungkaplah bahwa orang itu bukanlah Moody yang asli, melainkan Barty Crouch Jr. Nah, ternyata dialah yang mencuri bahan ramuan Polyjuice dari ruang penyimpanan Profesor Snape. Alastor Moody yang asli disekap di sebuah kotak hitam. Paginya, semua dikumpulkan di aula besar untuk mengenang Cedric. Walau dilarang kementerian, Dumbledore tetap memutuskan untuk memberitahu bahwa Cedric dibunuh oleh Lord Voldemort. Setelahnya, semua murid Hogwarts mengucapkan selamat tinggal pada murid Beauxbatons dan Durmstrang. Ron, Hermione, dan Harry berkumpul. Mereka sadar bahwa segalanya akan berubah setelah ini, tapi mereka harus tetap tenang dan terus berlatih. Nah, itu dia recap kami untuk film Harry Potter and the Goblet of Fire. Menurut kalian gimana nih filmnya? Seru banget, seru aja, atau malah kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar setelah like video ini pastinya. Kunjungi sosial media kami dengan mengklik link di bawah atau langsung aja buka Instagram dan cari @mv.indonesia. Ada kuis tentang Harry Potter juga loh buat kalian para Potterhead. Dan dukung kami juga dengan tidak men-skip iklan. Well, sekian dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.